Ya, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Baik dengan gue Leo Morrison Spider 9 dan hari ini gue mau update tentang enclosure Hysterocats gigas. Jadi kalau teman-teman ingat beberapa hampir sebulan lalu lah ya kurang lebih, gue itu ada bikin enclosure untuk Hysterocats gigas ya, tarantula salah satu spesies atau genus tarantula yang bisa nyelam dalam air gitu ya. Dan ternyata kejadiannya kayak mirip-mirip kayak Darkden gitu ya. Kalau teman-teman ada yang nyimak Darkden, dia pernah bikin enclosure Hysterocats gigas juga dan it fail gitu ya, gagal. Gagalnya kenapa? Jadi ceritanya nih, gue pas beli akuarium itu gue udah tes gitu ya. Gue pakai akuarium solitaire buat cupang itu ukuran kurang lebih 25 kali 20, gue lupa deh 25 kali 15 atau 20 gitu ya, kurang lebih segituan. Itu gue udah tes, gue isi air penuh dan itu nggak ada kebocoran, nggak ada keretakan, nggak ada rembes. Intinya it's work gitu ya, itu bisa nih. Udah ceritanya terus gue isilah, gue masukin itu akuarium ke enclosure. Ini sambil gue jelasin ya teman-teman, mungkin biar sambil bisa lihat kayak apa sih gitu ya maksud gue nih. Oke, bentar, ini ada lampu, gue turunin ke bawah dulu. Udah lihat, ini dia ya. Jadi gitu teman, ceritanya ini akuarium nih ya. Kalau teman-teman lihat garisnya nih, oke, sampai sini ini akuarium. Oke, jadi ini kacanya double teman-teman ya, kacanya si enclosure kita sama kaca akuarium di dalam. Nah, lu kalau lihat ini airnya turun segini ya gitu, dan ini ada kayak dua garis air gitu teman-teman. Itu adalah kebocoran. Jadi gini, awalnya ketika ini akuarium sendiri gue tes pakai air, tadi gue cerita itu nggak bocor, nggak rembes, nggak apa gitu ya, berfungsi sebagaimana akuarium selayaknya seharusnya. Namun ketika gue isi kokopit, inilah masalah terjadi tuh ya. Kalau lu lihat kokopitnya tuh udah bukan basah lagi men, ini rawa men, serius asli, ini literally rawa gitu ya. Jadi ini nih tingkat airnya udah di sini nih, ada genangan gitu ya, di sini genangan. Oke, terus jadi rembesnya itu baru mulai ketika gua isi enclosure ini dengan kokopit gitu ya. Feeling gua atau analisa gua, hipotesa gua adalah si akuarium ini nggak kuat dengan tekanan air dari dalam dan tekanan kokopit dari luar. Oke, jadi intinya ini failed ya. Tarantulanya sih baik-baik aja, hagigasnya baik-baik aja karena memang dia doyan lembab ya, demen doyan becek segala macem. Tapi guanya yang nggak baik-baik aja. Gua nggak demen aja ngeliatnya kayak gini gitu ya. Gua nggak tahu hagigasnya lagi ngumpet di mana. Ya intinya begitu, gue nggak demen lihat kondisi yang kayak gini, sehingga gue memutuskan untuk custom enclosure di Red Love Cage gitu ya. Jadi ini akan gue rehouse semuanya, gue bongkar. Ini mungkin enclosure-nya gue akan isi tarantula lain, tapi hagigas gue akan tapi udah bikinin enclosure baru gitu ya. Kayak apa? Nah ini kita mau unboxing sekarang. Oke, jadi gue matiin dulu ya. Nah, jadi teman-teman, gue hari ini kedatangan enclosure dari Red Love Cage gitu ya. Enclosure dari Red Love Cage yang memang gue order untuk hagigas gue. Dan gue mau ajak teman-teman, kita mau unboxing bareng. Jadi ini dusnya gede banget ya. Ya emang karena gue mesen 3 enclosure. Ini segini kurang lebih. Oke, segini kurang lebih. Kita mau unboxing bareng. Gue pesen 3 enclosure dan salah satunya buat hagigas, 2-nya lagi adalah enclosure fosorial. Dan apa yang bikin unboxing ini spesial karena gue akan unboxing juga logo Spider 9 yang gue sematkan di enclosure gitu teman-teman ya. Jadi gue kasih lihat, lihat ya, logo Spider 9 gitu ya. Ntar ini akrilik doang, gue ada pesen sekitar 20-an, tapi at least gue bongkar dulu yang sekarang ya teman-teman ya. Oke. Ini gue jauhin lagi deh biar teman-teman bisa ngeliat gue bongkarnya kayak apa. Oke. Ya. Jadi nih dia secure banget ya. Kelihatan belum lah, orang masih di bawah ini ya. Oke, gue keluarin dulu satu. Ya, ini adalah enclosure fosorial atau burrower ya. Cuman bedanya gue kasih bedanya dengan desain sebelumnya gitu ya teman-teman ya. Gue jelasin dikit. Ini size-nya, lebarnya kurang lebih 20, ke belakangnya kurang lebih 25, dan tingginya 30 gitu ya. Dia 20, 25, 30. Terus gue pakai 2 engsel di sini. Oke, 2 engsel ya. 2 gembokan. Engselnya 2 di belakang, di pojok-pojok juga. Oke, ketebalannya
kurang lebih 4 mm. Oke, jadi ini ada akses buat ke atas. Terus ini akses dalamnya, gitu ya. Jadi ini ada yang di cekungan gitu loh. Terus satu lagi bisa sampai dalam, sampai ke belakang. Oke, ini bisa masuk dalam, gitu. Nah, terus buat opening depannya, ya opening depannya, gue pakai model flip gini. Jadi bisa langsung kebuka. Nih, jadi gue bisa begini, kebuka pintunya, pintu depan, gitu ya. Oke, tutupnya tinggal digeser gini. Oke, dan ini logo gua Spider 9 ya, nicely done ya. Ini kalau buat lebih dekat, si Spider 9. Oke, ini satu, lebar 20, tinggi 30, dan lebar tinggi panjang ke belakangnya 25. Oke, ada dua yang kayak gitu. Ini satu lagi, dan ini sama dengan logo Spider 9 sih. Dua gembokan buat pintu atas, dua lagi buat pintu depan. Ini masih pada di staples sih nama dia, staples di selotip, makanya agak susah bukanya sih ya. Jadi sama, ini dua pintu modelnya. Ini tangan gue tuh tembus ke sini sih, lihat ya, dia tanganku bisa masuk sini. Oke, terus bisa dalam gitu. Jadi nanti tarantulannya dari sini nih. Ini kalau dibuka, gue buka dikit ya, kalau nggak pada robek-robek, soalnya gue males kalau buka gini suka robek. Buat teman-teman lihat jelas aja. Oke, saya juga dalamnya gue buka. Nah, tuh ya. Jadi ini ada space kosong di sini nih, ya, space kosong gitu. Buat grower, ukurannya sama kayak tadi. Ukurannya tadi 20 x 25 x 30. Oke, dua gembokan, logo Spider 9 as always ya. Oke, ini yang kedua, dan ini airflow-nya gue sengaja mintanya di belakang dan di atas. Oke, di atas belakang. Jadi nggak ada sama di depan sini. Depannya di sini. Gitu ya. Jadi nggak ada airflow samping. Oke, samping nggak ada. Jadi harapan gue dia bisa dapat udara ke belakang alirnya. Gitu. Oke, dan ini adalah yang buat digas. Kita buka sama-sama. Ini gede banget nih, sumpah. Gede segeda-gedanya. Sebenarnya sih secara size itu gue samain kayak Nikita L, yaitu ukurannya lebarnya 40 gitu ya. Lebar 40, lebar ke samping, apa bilangnya panjang, sorry, bukan lebar samping, panjang ya. Panjang 40. Ini dia. Panjangnya 40, tingginya 30, dan ini terbagi atas dua kompartemen. Ini lebar 25, ini lebar 15 gitu ya. Jadi 15 ini ntar area kolam, 25 ini area burung. Gitu. Kenapa gue bikin 25 agak gede? Karena ukurannya si Gigasnya sendiri itu sekarang udah di angka kurang lebih 16 ya, 15-16. Jadi gue bikin 25 aja biar lebih dari leg span-nya. Cuman kan dia karena dia butuh substrat yang tebel, makanya ini tetap tingginya gue bikin 30 gitu ya. Ini kita sambil lihat bareng-bareng. Ini berada banget unboxing. Nah, ini juga sama, dia punya airflow di atas sampai ke belakang. Oke, airflow samping nggak ada. Ya, airflow samping nggak ada. Lihat depannya. Oke, ini juga dia punya pada dasarnya sama teman-teman sama yang tadi ya, sama yang tadi. Cuman bedanya adalah dia ini ada kompartemen untuk kolamnya udah khusus, udah built-in gitu ya. Jadi biasanya gue kasih lihat dulu ya. Jadi pada dasarnya ini adalah enclosure grower kayak yang dua tadi, grower tapi tambahin kolam di sini. Itu aja sih. Jadi kalau gue buka nih, itu pintu grower ya. Oke, pintu buat ngeburung. Ini pintu atas. Ini pintu depannya. Ya, sama. Pintu depannya begini. Sih. Oke. Ya, ini juga kalau teman-teman mau lihat, ini sama. Dia bisa molos tangan. Ya, molos tangan juga. Oke, sama. Ini juga gitu. Ya. Jadi dari sini
ini itu mau tangan sampai ke part ini. Oke. Nah, yang bikin beda teman-teman, sampingnya dia itu ada satu pintu lagi, yaitu pintu untuk kolam gitu. Jadi ini kalau gue buka, ini dia pintu terpisah dan gitu ya. Jadi ini dia ada dua pintu ceritanya. Bentar, gue turunin. Oke, jadi tadi gue bilangnya ada dua pintu gitu ya. Ya, ini pintu buat enclosure-nya, enclosure borrower. Oke, dan ini adalah pintu buat kolam. Oke, jadi either gue mau buka kolam doang atau gue mau buka enclosure doang bisa gitu ya. Terus ini kan tadi pintu yang tadi gue udah kasih lihat ya, ini pintu bawah ya buat akses dari bawah. Oke, gue pakainya bukan model gembok tapi model flip doang, kayak gini, model switch gitu ya, kayak lever gitu. Nah, terus ini, nah ini tadi gue cerita, ini kan enclosure-nya keluar burrow, jadi tetap ini ada rongga kosongnya nih buat menahan ini di atas. Terus ini ntar kokpit full sampai bawah, ini juga ntar ada kokpit lagi, jadi kalau dia ngeburu terus lewat bawah, gue masih bisa pantau gitu ya. Jadi nggak semuanya full kokpit gitu. Oke, ini tampak belakang, teman-teman bisa lihat di sini pembatasnya nih ya, ini tinggi 20 cm pembatasnya, jadi masih ada rongga 10 cm. Dan satu lagi in detail adalah kalau teman-teman lihat nih, ini coak nih. Jadi coaknya itu buat apa? Jadi ceritanya gue udah nyiapin lampu soliter gini loh teman-teman, LED, lampu buat soliter cupang. Jadi nanti kolamnya itu akan there will be a light gitu ya, akan ada penerangan ceritanya. Jadi ini akan gue jepit. Terus ini kabel, jadi dia punya akses lewat sini sih. Jadi kalau gue tutup, kabelnya nggak kejepit men. Ya tuh, kabelnya nggak kejepit. Ya, dan pas gue buka juga sama, kabelnya nggak kejepit. Terus ini ada soliter cupang buat kolamnya gitu guys. Jadi ada beberapa detail-detail kecil yang gue minta memang ke Redlock untuk tambahin ya. Secara airflow juga sama, ini airflow dari airflow atas, top airflow ya, lihat ya lubang-lubang ini top airflow semua ke airflow belakang. Oke, airflow belakangnya jadi kayak gini, sama airflow depan buat yang di bawah. Nah, ini ada banyak sebenarnya nih, cuman ketutupan. Kalau tutup nah tuh ya lebih kelihatan ya kayak gitu. Oke, jadi nanti gue akan tes running dulu. Ini gue akan isi air, isi kokpit sampai full gitu ya. Gue akan tes apakah ada kebocoran dan lain-lain sebelum gue rehouse Hagigas gue. Tapi teman-teman tenang aja, ketika kita rehouse Hagigas, gue akan pastikan gue rehouse bareng-bareng kalian gitu ya. Jadi nanti kita rehouse bareng. Oke, Hagigasnya ke enclosure ini ya. Lalu segini gede enclosure-nya. Ya, 40 cm. Oke, gue akan rehouse bareng dan akan tampil juga di YouTube dan di live GoPlay gue. Kemungkinan untuk konten GoPlay di November tentunya gitu ya, karena untuk besok tanggal 31 Oktober itu gue ada konten khusus Halloween. Jadi gue akan menghias enclosure dengan tema Halloween. So, simak besok di live GoPlay gue untuk yang tema Halloween, dan untuk November kita akan rehouse bareng-bareng Hagigas di sini. Oke, itu dari gue. Sampai ketemu nanti di live GoPlay gue berikutnya. Ciao.